Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Aminullah. Ya, di sini saya ingin menceritakan tentang konflik sumber daya alam di Pandeglang atau lebih tepatnya di Cadasari, tentang ya pertentangan pembangunan pabrik PT Tirta Fresindo Jaya itu di Cadasari. Ya. Mungkin ya pertama-tama, uh, kenapa ini bisa jadi konflik ya? Kenapa ini bisa jadi konflik lebih tepatnya karena di Pandeglang atau di tempat di Cadasari itu, ya jadi di sana tuh daerahnya itu adalah daerah yang sangat, mungkin bisa dibilang sumber daya airnya itu jernih gitu, bagus, uh, bagus lah gitu, dan masyarakat setempat itu emang banyak ya bergantung dan menggunakan air yang lebih tepatnya jernih tersebut, yang mengalir tersebut kan ya. Nah, ketika datangnya pabrik ini PT Tirta Fresindo Jaya dan melakukan aktivitas di daerah tersebut, itu ya menghasilkan gitu, mengeluarkan beberapa yang bisa disebut dengan hasil buangan dari pabrik tersebut, yang akhirnya terkontaminasi dengan air tersebut, dan air tersebut tidak menjadi jernih lagi gitu. Makanya warga setempat itu akhirnya merasa geram dan ya melakukan aksi, ada demonstrasi gitu terhadap ya pemerintah setempat yang tentunya memberi izin gitu kepada pabrik tersebut. Tapi ceritanya itu bermula ketika pada Agustus tahun 2013, anak produk perusahaan Mayora Group atau PT Tirta Fresindo Jaya itu pengen membuat gitu suatu pabrik ini, air mineral ini maksudnya ya, di daerah Cadasari gitu. Tentunya untuk membuat pabrik ini, untuk melakukan kegiatan aktivitas pabrik tersebut, harus adanya izin gitu, surat izin dari pemerintah setempat. Maka dari itu ya pabrik tersebut minta izin kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan akhirnya pemerintah Kabupaten Pandeglang memberikan surat izin tersebut gitu dari Maret hingga Mei ya, di desa Cadasari, di kecamatan Cadasari. Kemudian hari-hari ini berjalan, ya ketika pabrik ini melakukan aktivitasnya di awal itu biasa aja, dan ya masih belum ada apa-apa ya biasanya. Jadi ketika sudah adanya aktivitas lebih berbulan-bulan kemudian, akhirnya warga ini merasa heran gitu, kok ini airnya nggak bersih gitu, kok ini ya pokoknya airnya jadi gini. Setelah itu ya kan, warga nih akhirnya baru sadar gitu kalau ada ya pabrik PT Tirta Fresindo ini gitu, yang sudah melakukan aktivitasnya, di mana warganya itu baru tahu gitu tuh, baru tahu. Nah, makanya di sini warga ini merasa heran gitu tuh, warga setempat merasa heran dan merasa gak nyaman, dan kemudian akhirnya buah hasil dari masalah ini adalah warga ini berbondong-bondong untuk melakukan demonstrasi di kantor Kabupaten Pandeglang itu terhadap masalah ini. Jadi meminta untuk perusahaan tersebut itu untuk diberhentikan. Jadi sebenarnya masalah di sini ini ada dua gitu ya, ada dua. Mungkin masalah pertama itu adalah adanya pabrik itu di Cadasari, karena mungkin melihat warga masyarakat Pandeglang ini ya bisa dibilang penganggurannya tinggi. Jadi berharap adanya pabrik ini, jadi masyarakat ini bisa kerja di situ mungkin. Tapi yang kedua ini adalah masyarakat ini masalah yang bisa disebut masalah bersama, di mana buah hasilnya itu adalah ya mungkin bisa dibilang karena pengeboran ya. Jadi kan misalnya jadi kan kegiatannya itu pengeboran ya. Dari situ akhirnya sumber air itu terganggu gitu tuh, kayak kan di daerah Pandeglang tuh banyak petani gitu, jadi irigasinya terganggu. Pokoknya ada pondok, jadi kan di Pandeglang itu kan kota pesantren gitu ya, kota pesantren. Jadi banyak pondok pesantren yang
santri-santrinya tuh ngerasa ya airnya ini udah gak jernih lagi gitu. Jadi berbagai elemen masyarakat nih akhirnya bersatu gitu atas ketidaknyamanan ini untuk melakukan aksinya untuk menyuarakan aspirasinya gitu terhadap ya pabrik tersebut untuk diberhentikan karena melihat masalah tadi gitu. Mungkin lebih tepatnya kayak banyak masyarakat yang nggak nyaman gitu dengan adanya perusahaan ini gitu. Untuk jadi masyarakat ini berbondong-bondong ke pemerintah setempat gitu untuk melakukan aksi demonstrasinya gitu. Ngelihat jadi akhirnya kan masyarakat kan udah banyak nih ya, banyak sekali yang nggak terima sama pabrik ini. Jadi akhirnya berbondong-bondong tuh berbondong-bondong demo, dan pemerintah ngelihat kan, pemerintah setempat ya maksudnya ngelihat wah ini masyarakat akhirnya ya mengeluarkan suaranya gitu kalau mereka nggak setuju gitu kan. Ya gimana setuju ya pertama nggak adanya sosialisasi gitu. Jadi ya bisa dibilang masyarakat nih kurang dilibatin gitu. Terus yang kedua ya itu tadi masalahnya kan, mau masyarakat ya sangat dirugikan bisa dibilang karena ya sumber daya airnya terganggu kan dari tercemarnya air tersebut dan aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa dibilang kurang nyaman gitu. Akhirnya pemerintah setempat nih ya dari bupati gitu mengeluarin surat pemberitahuan gitu sebagai output dari masalah ini gitu kepada perusahaan ya PT Tirta Flesindo untuk diberhentikannya aktivitas tersebut. Tapi lambat laun kemudian masyarakat awalnya ngira ini masalah udah selesai gitu karena ya pemerintah udah ngeluarin surat intinya pemberhentian, maksudnya meminta pemberhentian kepada perusahaan tersebut. Namun akhirnya kok masih ya pokoknya nggak ada perubahan. Akhirnya masyarakat ini sadar kalau ternyata ini masih belum selesai gitu, karena setelah diteliti dari kepala DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu mengatakan katanya surat tersebut itu dikeluarkan untuk menunjukkan aksi warga gitu, untuk nurunin tensi dari aksi itu kan sangat krusial gitu ya, karena berharap adanya surat dari pemerintah setempat itu pada perusahaan untuk memberhentikan aktivitasnya gitu. Ini bisa dibilang kayak ngasih surat yang medianya ke perusahaan, tapi sebenarnya untuk masyarakat gitu. Nah ini kan jadi kan masyarakat kesinggung ya, iyalah gitu, kayak gimana nggak kesinggung gitu, karena ya masyarakat udah ngeluarin aspirasi gitu untuk masalah ini. Namun ternyata ya bisa dibilang itu masyarakat kok gini kan, kok ternyata untuk menghentikan aksi yang kemudian lebih pakai nurunin tensi warga untuk ya akhirnya masyarakat ya tetap gak terima gitu. Akhirnya masyarakat aksi lagi gitu, demonstrasi lagi ke kantor pemerintahan itu mengeluarkan aspirasinya lagi gitu.
melakukan aksinya dan kan banyak banyak yang ditangkap karena ya karena lebih vokal gitu, karena ada apa yang udah vokal gitu ya, benar-benar mengeluarkan emosinya ya. Gimana nggak mengeluarkan emosinya ya, mungkin bisa dibilang begini ya, objektif apapun itu orang atau manusia ya, bisa dibilang kalau kepunyaan pribadi ya, lebih tepatnya ya kepunyaan yang sayang dan yang baik itu hilang yang orang dibuat orang pasti emosi gitu. Itu seperti itu gitu gambarannya. Maka dari itu banyak tuh yang udah benar-benar vokal gitu kayak ke pemerintah ini, jadi kayak udah nggak terima dengan hal ini semua, akhirnya banyak yang ditangkap gitu. Tapi masyarakat ini benar-benar nggak takut gitu, kayak saling gitu, saling membantu yang lain, karena ya mereka melindungi salah satu apa ya, bisa dibilang lebih penting dibanding dirinya sendiri gitu. Itu sumber utama gitu, itu air gitu untuk kehidupan, keberlangsungan ya, kehidupan untuk semua lah gitu. Akhirnya dari sini masyarakatnya heran gitu, kayak depannya kayak ada yang benar kurang suka gitu dengan pemerintah gitu, atau ada yang gerakan ini sebenarnya masih ada gitu, karena ya bisa dibilang rumornya sih pabrik itu udah namun masih sekarang tuh ada gitu kan aktivitasnya. Maka itu ini bisa dibilang aksi ini gitu, atau aspirasi suara ini masih terus berlanjut sampai ya masyarakat di sekitar itu mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan. Jadi itulah dari konflik sumber daya alam di Cadas Area atau di Jatiban ini. Mungkin itu aja, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kurang berbagai kata, karena di sini ya mungkin lebih tepatnya seperti storytelling aja kali ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.